Ya, tadi saya udah bicara dengan asosiasi di mana tukang bakso itu kan sangat penting ya. Itu merupakan pelayanan sehari-hari ke masyarakat. Masyarakat kita juga senang bakso. Tetapi memang tentu kondisi daripada pasar yang tidak seimbang ini yang harus kita perhatikan. Makanya saya mengajak BRI, kita coba nomor satu, ada yang namanya pendanaan untuk tukang bakso. Tapi tidak hanya pendanaan, tapi pendampingan. Bahwa kita penting sekali juga bagaimana merapikan ekosistem ini antara kerjasama koperasi dengan BUMN. Seperti apa? Misalnya koperasi membutuhkan sekian banyak daging. Nah, BUMN coba mencari formula, bisa nggak kita mensuplai daging itu? Atau pendanaannya didampingi dari BRI. Nah, tentu kita juga mesti sepakat. Kita ini dagingnya impor. Nah, karena daging impor ini harga suka naik turun. Nah, karena itu tadi saya bilang dari koperasi juga mungkin ada berinisiasi dua hal. Satu, misalnya mulai melihat perubahan daripada kesenangan masyarakat. Sekarang masyarakat juga ada yang senang bakso-bakso yang buat dari tumbuh-tumbuhan. Ya, dari jamur, dari apa. Nah, ini bisa menyimbangin. Lalu apa lagi? Ya, kalau kita lihat juga tadi cold storage, sistem penyimpanan daging. Ketika harga daging lagi mahal, udah punya stok. Toh fluktuasi, kenaikan harga daging ini kan biasanya setiap tahun berulang-ulang, betul Pak? Betul Pak. Ya, lebaran, akhir tahun. Sebenarnya kan itu semua bisa diantisipasi. Apa? Ketika harga daging sedang murah, ya dibeli, disimpan. Nah, bukan berarti juga jadi daging-daging yang disajikan tidak bagus, tidak. Tetap kan ada komposisi ya daging bakso yang memang fresh. Nah, itu kita coba lakukanlah perbaikan-perbaikan itu. Jadi sehingga ini ada solusi. Kemarin di Cimahi BUMN bersama Koperasi Tani menyelesaikan masalah penggilingan padi. Oke. Nah, itu kan. Nah, emang ya kita coba lakukan itu. Ada skema khusus dan nanti pengawasan terhadap cold storage tersebut agar tidak menjual harga yang tinggi juga. Kan Takutnya nanti ada cold storage juga kan tapi masih kerjasama menjual tinggi. sama koperasi. Oh, dikerjasamakan. Iya. Kartel minyak ya tentu kan nanti kita tunggu hasilnya. Kalau kami dari BUMN yang merupakan produksi 4% dari pasar, ya kan itu 56% swasta, 4% BUMN, 40% itu kan petani. Jadi 60 plus 40. Nah, kami sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, kami sudah melakukan operasi pasar minyak goreng. Ya, di Lampung, di Jawa Timur, Jawa Barat, kita Sumatera Utara kita sudah lakukan operasi pasar, yaitu 14.000 perak sebanyak 750.000 liter. Ya. Itu per bulan dari kebutuhan 9 juta. Ya, tentu ya kita berharap ya gotong royong antara BUMN, pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak-pihak swasta juga pada saat ini harus menyelesaikan masalah sawit ini bersama-sama. Tidak mungkin kita menyelesaikan masalah minyak goreng sendiri-sendiri. Contoh apa yang kita lakukan untuk penanganan COVID. Penanganan COVID itu sama-sama. TNI Polri, ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, alim ulama, tokoh masyarakat, ya, DPR, DPRD, semua melakukan hal-hal itu. Gitu. Jadi tidak mungkin sendiri-sendiri. Kita bicara tentu BUMN ini kan korporasi. Kita bukan kementerian yang membuat kebijakan. Makanya kita selalu berfokus kepada titik-titik yang kita bisa lakukan. Contoh, di PNM, Ibu-Ibu Mekar, itu awalnya nasabahnya hanya 5,6 juta. Tapi setelah kita perbaikin, pada saat COVID ini nasabah PNM naik 7,1 juta. Jadi apa? Artinya 5,6 ditambah 7,1 menjadi 12,7 juta. Dengan nilai pembiayaan 43 triliun. Saya rasa cukup besar. Dan ini konkret di mana ibu-ibu di desa-desa itu bisa membuktikan pada saat COVID ini ibu di desa-desa itu menambah pekerjaan 7,1 juta. Kita BUMN membuat ada pengusaha-pengusaha ultra mikro baru sebanyak 7,1 juta. Jadi ini berkesinambungan. BUMN membiayain ultra mikronya, lalu si ibu ya mempekerjakan satu orang. Nah, ini yang kita harapkan juga nanti kerjasama BRI dengan tadi para pedagang bakso
kita juga kerjasama BUMN dengan tadi yang namanya daging, yang dibutuhkan bakso, ini menjadi ekosistem. Nah, cuman saya janji, saya minta tolong kepada para pedagang bakso. Ketika ada pembiayaan, wajib mengangsur. Kan tanggung jawab. Ketika juga ada tadi kerjasama kooperasi dengan daging-dagingnya, tolong juga pihak koperasi transparan kepada anggotanya. Jadi ini semua menangan, jangan kalahan. Dalam menyelesaikan masalah ini tidak mungkin ego sektoral atau individu-individu mau menjadi pahlawan. Ini sama-sama kita menjadi satu kesatuan untuk kita memberikan solusi kepada rakyat. Ya,